Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan mendengarkan topik terakhir dari pembahasan bulan Februari ini tentang nubuatan yang mengenai Mesias di kitab Yesaya, khususnya Yesaya pasal 53. Dan di sore hari ini kita akan melihat bagian terakhir tentang bahwa Mesias dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dia akan dibangkitkan. Pertama-tama kita sudah mendengar bagaimana Mesias, dia akan dihina. Lalu setelah itu Mesias akan sengsara, akan menderita. Dan setelah itu Mesias akan disalibkan, dia akan mati. Nah, tetapi menariknya adalah di sini Yesaya tidak hanya berhenti sampai di situ saja tentang nubuatan mengenai Mesias. Dia tidak hanya disengsarakan, dia tidak hanya dihina, dia tidak hanya menderita, lalu disalibkan dan mati. Tidak hanya sampai di situ saja ceritanya. Tetapi di sini Nabi Yesaya dia melanjutkan menceritakan tentang apa yang akan terjadi kepada Mesias ini setelah dia mati di atas kayu salib. Kita tahu bahwa Nabi Yesaya dia hidup sekitar 700 tahun kurang lebih sebelum Tuhan Yesus datang. Itu adalah waktu yang begitu lama, dan di sini Nabi Yesaya memberitahukan dengan jelas dan tepat, dan kita tahu nantinya bagaimana Tuhan Yesus ya di dalam kehidupannya menggenapi semuanya ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan Nabi Yesaya tentang kelanjutan mengenai Mesias yang telah disalibkan, yang telah mati ya demi menebus dosa-dosa kita. Dikatakan di ayatnya yang ke-10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nah, di sini Nabi Yesaya memulainya dengan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus dia diremukkan, dia dihancurkan, dia disengsarakan, menderita sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah suatu kehendak daripada Tuhan Allah. Itu adalah ketetapan yang diberikan kepadanya. Bukan secara kebetulan, tetapi ini adalah kehendak daripada Allah Bapa. Makanya dikatakan di sini di ayat yang ke-10, Tuhan berkehendak. Dia sendiri yang merancang, dia sendiri yang mau, dia sendiri yang menetapkan supaya Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal ini, ketika dia datang ke dalam dunia, dia akan diremukkan, dia akan dihancurkan dengan cara menderita dan mati di atas kayu salib. Dan dikatakan di sini, di kalimat selanjutnya, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Saudara-saudara, apa tujuan? Mengapa Tuhan Yesus harus diremukkan? Jelas sekali di sini dikatakan, dia diserahkan sebagai korban penebus salah. Kalau kita membaca di kitab Imamat, Tuhan mengatakan ketika orang-orang Israel berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan korban penebus salah. Ketika mereka melakukan kesalahan, kejahatan di hadapan Tuhan, mereka harus membawa korban pengganti untuk menebus kesalahan mereka. Supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Supaya Tuhan tidak murka terhadap mereka atas dosa-dosa mereka. Maka Tuhan mengatakan, kalian harus membawa korban penebus salah sebagai penggantinya. Jadi domba, korban yang diberikan atau yang dipersembahkan itu adalah sebagai pengganti atas kesalahan mereka supaya mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan Yesus, dia adalah korban penebus salah. Dia diberikan, diserahkan untuk menggantikan kita. Supaya kita tidak dihukum. Supaya kita bebas daripada murka Tuhan.
Tuhan Yesus dikorbankan sebagai penebus salah. Dan setelah Tuhan Yesus dikorbankan sebagai penebus salah, dikatakan ia melihat keturunannya. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Ternyata Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8, dikatakan di situ bahwa ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Artinya apa? Dia mati. Dia meninggal di atas kayu salib. Nah, tetapi di ayat yang ke-10 dikatakan ia akan melihat keturunannya. Ayat yang ke-8 dikatakan dia mati, terputus dari negeri orang-orang hidup. Tetapi ayat yang ke-11 dikatakan ternyata bahwa Mesias ini, atau dikatakan hamba Tuhan yang menderita ini, dia akan melihat keturunannya. Apa maksudnya? Ia akan melihat keturunannya. Maksud daripada perkataan ini adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus atau Mesias itu tidak akan mati selama-lamanya sehingga dia tidak akan melihat keturunannya. Dia akan hidup kembali dan dia akan memperoleh keturunan yang begitu banyak. Tidak akan mati selama-lamanya. Tapi dia akan hidup kembali dan dikatakan di sini ia akan melihat keturunannya. Pertanyaannya apa maksud daripada keturunan di sini? Nah, keturunan di sini bukan keturunan secara jasmani seperti kita. Kita menikah, lalu kita punya anak, punya cucu, itu adalah keturunan kita. Bukan keturunan secara jasmani, tetapi secara rohani. Kalau kita membaca di Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang menerima dia, yang percaya kepadanya, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Jadi di sini maksudnya adalah Tuhan Yesus akan hidup kembali, bangkit kembali, dan dia akan memperoleh banyak umat. Orang-orang yang akan menjadi miliknya. Orang-orang yang akan mengikut dia. Dan itulah kita semua yang saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dimana kita memutuskan untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi dia akan bangkit kembali sehingga dia akan memperoleh begitu banyak umat, begitu banyak pengikut. Sebab kalau dia mati selama-lamanya, maka tidak akan ada yang mengikut dia. Karena dia pun mati. Sama seperti kita manusia biasa. Tapi karena kebangkitannya, maka orang-orang yang mengenal dia, mengikut dia, percaya kepadanya, menjadi anak-anak. Dan di kalimat selanjutnya diperjelas lagi, umurnya akan lanjut. Maksudnya adalah dia tidak akan berhenti sampai mati di atas kayu salib saja. Tetapi dia akan hidup, dia akan bangkit, dan dikatakan umurnya akan lanjut tanpa batas. Selama-lamanya, terus-menerus, tidak berkesudahan. Makanya dikatakan umurnya akan lanjut. Tidak ada batasnya, tidak ada berhentinya. Kalau kita meninggal, ya kita mengatakan umur kita sudah sampai di situ saja. Berhenti. Nah, tetapi Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, meskipun dia mati di atas kayu salib, namun dia dikatakan di sini, dia akan lanjut umurnya. Akan terus-menerus hidup tanpa batas. Dia akan hidup kekal. Itu berarti bahwa Mesias ini, dia akan bangkit kembali dan akan hidup selama-lamanya. Sehingga dikatakan di sini, umurnya akan lanjut. Terus-menerus. Sampai kapan?
tidak ada batasnya. Dia akan hidup kekal selama-lamanya. Dan dikatakan di sini, di kalimat selanjutnya, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kalau kita membaca di kalimat yang awal tadi dikatakan bahwa Tuhan memang berkehendak meremukkan dia. Dan kehendak Tuhan adalah untuk meremukkan dia, untuk mati di atas kayu salib, untuk bangkit kembali, dan untuk memperoleh begitu banyak orang-orang, yaitu umatnya, kepemilikannya, yang akan mengikut dia. Nah, ini adalah kehendak Tuhan. Dikatakan di sini, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tidak akan batal, tidak akan gagal, pasti tergenapi apa yang akan terjadi kepada Mesias ini sesuai dengan rencana Tuhan Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, akan terlaksana di dalam diri Mesias ini. Jadi di sini Tuhan memastikan bahwa Mesias ini bukanlah manusia biasa yang pada umumnya kita mati selesai ceritanya. Tapi di sini Tuhan dengan jelas memberikan kita suatu pengetahuan yang pasti bahwa hamba yang menderita ini, Mesias ini, tidak akan mati selama-lamanya. Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang sudah memberitahukan jauh-jauh sebelumnya bahwa akan ada seorang yang ditentukan oleh Tuhan Allah, yaitu Mesias, yang dimana dia mati dan dia akan hidup kembali, bangkit kembali. Dikatakan di sini umurnya akan lanjut. Ayatnya yang ke-11 dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya, sesudah ia menderita, sesudah ia disengsarakan dan mati di atas kayu salib, dikatakan ia akan melihat terang dan menjadi puas. Apa maksud daripada kalimat ini? Kalau kita melihat dalam bahasa Inggris KJV, di situ dikatakan ia akan melihat penderitaan yang telah dia lakukan, dia akan melihat hasil daripada penderitaannya itu tidak sia-sia. Sehingga dikatakan dia akan menjadi puas atas apa yang telah dia lakukan. Penderitaannya akan memberikan buah yang memuaskan. Memberikan hasil yang luar biasa. Yaitu akan memberikan keselamatan bagi banyak jiwa. Itulah hasil daripada penderitaan Tuhan Yesus. Itulah buah daripada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tidak sia-sia begitu saja. Bukan Tuhan Yesus menderita lalu tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Tetapi di sini dia menderita dan dia akan melihat bahwa penderitaannya itu memberikan efek yang luar biasa dengan memberikan keselamatan bagi orang-orang banyak jiwa. Dan dikatakan di sini Tuhan Yesus melihatnya dengan puas karena penderitaannya sungguh-sungguh memberikan keselamatan. Kematiannya di atas kayu salib memberikan kita penebusan dari dosa dan penghukuman. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dia mau menderita. Karena dia rela disalibkan, berkorban demi kita. Penderitaan Tuhan Yesus Kristus begitu berarti sekali bagi kita. Begitu penting bagi kita. Kalau Tuhan Yesus tidak menderita, tidak mati di atas kayu salib, maka tidak ada pengampunan bagi kita. Tidak ada keselamatan bagi kita. Kita pasti akan dihukum. Kita yang harus menderita, kita yang harus menanggung sengsara itu. Tak ada pengharapan di hari esok. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus, dia menderita demi kita. Sehingga memberikan buah hasil bagi kita orang-orang berdosa, yaitu suatu keselamatan, suatu penebusan akan dosa-dosa. Dikatakan di sini,
Di ayatnya yang 11, kalimat selanjutnya dikatakan, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia menderita, dia disalibkan bukan karena kesalahannya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa ia disengsarakan bukan karena kesalahannya. Ia dihukum mati bukan karena dosanya. Tetapi karena memikul kejahatan kita. Karena dosa-dosa kita. Dia statusnya adalah orang benar. Tapi dia menggantikan kita orang-orang yang tidak benar. Makanya di sini dikatakan, sebagai orang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Karena dia benar, karena dia mati bukan karena dosanya, tapi karena dosa-dosa kita, maka di sini dikatakan ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Akan membenarkan begitu banyak orang. Dan katakan di sini oleh hikmatnya, kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas adalah oleh pengetahuan akan dia yang disertai dengan iman tentunya. Oleh pengenalan akan dia. Jadi maksudnya adalah Tuhan akan membenarkan banyak orang yang mengenal dia dan tentunya percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengetahui, mengenal Tuhan Yesus, dan tentunya dengan iman percaya kepadanya, maka pada saat itu kita dibenarkan. Status kita berubah. Kalau sebelumnya kita adalah orang-orang berdosa, musuh Tuhan, orang-orang yang dibenci oleh Tuhan, orang-orang yang berada di bawah hukuman, tapi dengan pengenalan, dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Status kita berubah. Bukan lagi orang-orang yang seharusnya dihukum, tetapi orang-orang yang memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Dikatakan di sini, Tuhan Yesus akan membenarkan kita ketika kita mengenal dia, mengetahui tentang dia, dan tentunya dengan percaya kepadanya. Saudara-saudara, apakah kita termasuk orang-orang seperti demikian? Yang sudah dibenarkan oleh karena Kristus Yesus. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal dia? Percaya kepadanya. Dikatakan di sini, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Kita dibenarkan karena kita tidak menanggung, tidak memikul dosa kita lagi. Karena Tuhan Yesus yang memikul dosa kita. Sehingga kita dipandang sebagai orang yang tidak bersalah oleh Tuhan Allah. Karena dosa-dosa kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ayat ini mengajarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia akan mendapatkan imbalan, yaitu dia akan ditinggikan oleh Allah Bapa. Dia akan dimuliakan. Dan akan banyak orang yang akan percaya kepadanya. Bahkan dikatakan di sini akan ada orang-orang besar, orang-orang yang kuat yang akan menjadi bagiannya, yang akan percaya kepadanya. Di sini dikatakan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebagai imbalan, ya, sebagai upah. Karena ia telah memberikan nyawanya ke dalam maut. Dikatakan di sini, ia merelakan nyawanya demi kita. Dia menyerahkan dirinya. Sehingga dikatakan di sini, dia seperti terhitung di antara pemberontak-pemberontak.
Orang-orang memandang dia sebagai orang jahat. Bahkan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus diposisikan di bagian tengah, samping kanan dan kiri orang yang jahat, yang begitu berdosa, tapi dia diberikan di posisi tengah, seolah-olah bahwa dia yang paling jahat. Jadi orang-orang menghitung dia sebagai pemberontak-pemberontak, orang-orang jahat yang harus dihukum. Nah, Tuhan Yesus memberikan dirinya berada di tengah-tengah pemberontak ini, walaupun bukan karena dosanya. Dia menghadapi maut, kematian, karena dosa-dosa kita. Namun dia mendapatkan imbalan. Di sini dikatakan dia ditinggikan, dia dimuliakan. Bahkan dikatakan sini, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus dia menanggung dosa begitu banyak orangnya, semua orang yang percaya kepadanya tentunya. Dan dikatakan di sini berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia mendoakan kita, orang-orang yang dikatakan sebagai pemberontak-pemberontak, supaya kita bisa diampuni, supaya kita bisa mendapatkan penebusan dosa. Nah, inilah yang terjadi terhadap Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia dihina, setelah dia disengsarakan, setelah dia menderita dan mati di atas kayu salib, dikatakan dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Tuhan Yesus, dia hidup kembali. Dia bangkit kembali. Bangkit dari kuburan. Dan dikatakan dia hidup selama-lamanya dan dia ditinggikan, dia dimuliakan. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya. Yesaya sudah mengatakan dia pasti akan bangkit. Makanya kalau kita membaca ketika Tuhan Yesus berada di dunia, dia mengucapkan beberapa kali bahwa dia akan diserahkan, dia akan mati, dan dia akan dibangkitkan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dia mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan. Kalau kita membaca di Matius pasal 28 secara khususnya, ya yang kelima dan keenam dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Setelah dia disalibkan, mati, dan dikuburkan, lalu perempuan-perempuan seperti Maria Magdalena, Maria yang lain, mereka melihat kuburan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini oleh malaikat Tuhan bahwa Tuhan Yesus di ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Dan dipertegas lagi sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi selama Tuhan Yesus hidup, sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, dia sudah memberitahukan beberapa kali bahwa dia akan bangkit kembali. Makanya malaikat di sini mengingatkan kembali perempuan-perempuan ini. Ingat tidak bahwa Tuhan Yesus semasa dia hidup, dia mengatakan dia akan bangkit kembali. Dikatakan ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakan. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu kurang lebih sebelum Tuhan Yesus lahir, ternyata tergenapi. Datanglah seorang hamba yang menderita itu. Datanglah Mesias itu. Juru selamat. Tuhan Yesus. Bagaimana dia benar-benar menjalani semua apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini. Tidak ada satupun yang meleset. Semua tergenapi. Terakhir dikatakan dia bangkit kembali. Bagi kita, kebangkitan adalah sesuatu yang mustahil sekali. Kita mati, kita tidak bangkit kembali. Karena kita adalah orang berdosa. Tapi di sini Yesaya
meskipun dalam pandangan manusia pada saat itu secara khususnya adalah sesuatu yang asing. Bagaimana mungkin seseorang bisa mati lalu bangkit kembali dan hidup selama-lamanya? Tapi Yesaya menubuatkan dan itu tergenapi bagaimana Tuhan Yesus dia mati dan dibangkitkan kembali. Jadi di sini dengan jelas bahwa Tuhan kita, juru selamat kita, yang mati bagi kita, dia mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan dia hidup selama-lamanya. Dia ditinggikan, dia naik ke surga, dan dia memerintah. Dan dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dia bangkit kembali. Rasul Paulus mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang malang yang tidak ada pengharapan hari esok. Karena kita pun akan mati selama-lamanya. Kita tidak akan menang atas kematian. Tidak ada hari esok bagi kita. Karena kita semua dikalahkan oleh kematian. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit kembali, maka kita memperoleh pengharapan. Kita pun akan dibangkitkan kembali. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus memberikan kita suatu pengharapan yang pasti. Dia tidak hanya mati untuk kita, tapi dia bangkit untuk kita. Supaya kita tidak usah mati selama-lamanya. Tapi kita juga akan dibangkitkan sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Seumur hidup kita, tanpa bimbang, tanpa ragu. Dan yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita, karena dia sudah bangkit, mengalahkan kematian. Maka marilah kita dengan semangat untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup sesuai dengan firman. Karena kita bukanlah orang-orang yang malang yang akan binasa. Tapi kita adalah orang-orang yang memperoleh kehidupan. Maka marilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunjukkan ucapan syukur kita dengan hidup lebih bersungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita taat firman Tuhan, beribadah kepadanya, dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Jadi saudara-saudara, jelas sekali Yesaya mengatakan, menubuatkan bahwa Mesias pasti bangkit. Dan Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati bagi kami dan bahkan bangkit kembali dari antara kematian. Tuhan, kami sangat bersyukur karena pengampunan dosa yang kami terima dan juga pengharapan hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena pada akhirnya juga kami akan dibangkitkan dan akan beroleh sukacita selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teguhkanlah iman kami dan tolonglah kami untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.